Kita akan lanjutkan. Di sini ada kerupuk, ada keripik. Apa ini? Di situ ada kacang. Di situ ada palu. Palu keputusan. Hari ini kita akan mencari judul. Ini bagi manusia yang terpilih dan hidup dalam kebenaran. Bagi mereka yang gak usah dipikirin. Menggantungkan nasib. Fatalisme. Dengan menentukan segala sesuatu untuk kemujuran. Sama saja dengan melepaskan usaha. Jika skalanya ditentukan dengan kemujuran, maka tidak ada hikmah yang dipelajari dari kesalahan masa lampau. Kecuali tidak menyangkut berjalan lewat tangga atau menjadi salah satu anggota peserta pesta 13 orang di meja makan malam. Nasihat terbaik adalah memikirkan jalan tengah tanpa meninggalkan masa lampau dan tidak perlu merenungkannya. Dengan cara itu Anda akan bisa belajar dari masa lampau sementara sadar bahwa hal itu adalah sudah lampau. Posisi ini mungkin lebih enak dinyatakan dalam doa indah. Tuhan memberi saya keteduhan untuk menerima sesuatu yang tidak dapat mengubah keberanian. Untuk mengubah sesuatu yang saya bisa. Dan kebijaksanaan untuk mengetahui perbedaannya. Mungkin merupakan pemberian terakhir. Kebijaksanaan untuk mengetahui perbedaan antara yang dapat dielakkan dan yang tidak, yang paling berharga dari segalanya. Lewat Kelvin, seorang ilmuwan terkemuka mengatakan bahwa mesin yang lebih berat daripada udara tidak akan terbang. Suatu pernyataan yang pernah ia sesali. Kalau Wright bersaudara menerima pendapat Kelvin, ia akan gagal dalam percobaannya karena tak dapat dihindarkan. Tetapi sebaliknya juga ada bahayanya yang mengarah pada ketidakmungkinan. Ahli kimia ingin mengubah logam biasa menjadi emas. Meskipun penciptaan plutonium yang keluar dari uranium dalam reaksi berantai nuklir mendekati impian ahli kimia tersebut, tentu saja tidak mungkin menjadi kenyataannya. Seandainya Anda tidak mengungkit masa lampau, kesalahan Anda dapat menjadi alat belajar yang ampuh. Salah satu alasannya adalah ini merupakan langkah pertama untuk mengambil tanggung jawab atas tindakan Anda sendiri. Karena itu berguna untuk hidup Anda sendiri. Kemungkinan ini bisa merupakan kriteria kedewasaan yang paling penting. Suatu uji coba yang secara biologis orang dewasa sering gagal. Yesus menerima amanah. Manusia-manusia di bumi terpilih, manusia-manusia yang diberkati, itu menerima apa yang dikatakan dengan tanggung jawab. Hanya dengan mengambil tanggung jawab untuk hidup, maka Anda akan mengembangkan mental Anda. Dan Anda akan mencapai sukses. Ini merupakan kematangan misalnya Benjamin Disraeli, salah satu Perdana Menteri Inggris terbesar yang mengatasi kegagalannya pertama. Kita akhirnya yang memasuki parlemen setelah 4 kali kalah. Dengan memakai pakaiannya yang eksentrik, termasuk mantel wanita warna hijau, dengan gemerlapnya mata rantai dan sepasang pantalon fantastik, kembali berbicara tentang kegagalan. Tetapi ia tidak duduk. Kembali ke kursinya sebelum meneriakkan kata-kata ramalan di tengah hiruk pikuk suitan. Teriakan kucing dan suara tertawaan. Saya tidak terkejut dengan sambutan yang saya terima. Saya sudah mulai mencoba beberapa kali dan saya berhasil. Baiklah. Dan meskipun saya duduk sekarang, waktunya akan datang kalau saudara-saudara mendengarkan saya.
Meski sudah hancur dan sakit hatinya, ia bisa belajar dari kegagalannya pertama dan terus bisa menjadi orator yang terbaik di parlemen dan merupakan pimpinan yang paling sukses dalam sejarah Inggris. Tidak ada keraguan dan tidak ada penyesalan bagi Yesus. Karena Yesus datang untuk menghakimi manusia. Nandur apik panen apik. Nandur elek panen elek. Tidak bisa dielakkan. Untuk menyelamatkan manusia dan dunia dan menegakkan kebenaran di muka bumi ini. Yahweh. Daily Juni 2025. Yeshua Mashiach. Amin.